Selamat pagi bagi kita semuanya, salam sejahtera. Nama saya Denny Likuando Nababan, nomor induk mahasiswa 0553981142, tanggal lahir 23 Juli 1996. Berikut adalah laporan praktik tugas 2. Nama tutor Mevi Kartikasari, Eskom MT. Kode mata kuliah MSI M4206, Basis Data. Berikut link YouTube saya. Nah, untuk tugas berikut adalah berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD. Di bawah ini kita akan membuatnya ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang dijalankan menggunakan XAMPP. Database ini akan terdiri dari beberapa tabel, yaitu dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin dengan rincian atribut yang sesuai berdasarkan ERD. Contoh kasusnya seperti ini, kita bisa lihat gambar 1. Entity Relationship Diagram kasus rumah sakit. Berikut tahap pembuatan basis data tersebut. Yang pertama, masuk dalam MySQL atau MariaDB. Langkah pertama untuk menjalankan MySQL atau MariaDB adalah menjalankan service MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkan melalui XAMPP control panel seperti pada gambar berikut. Kita bisa lihat gambar 2 XAMPP control panelnya. Akses melalui Windows Command Prompt atau CMD. Untuk mengakses CMD, klik Win plus R, ketik CMD, baru ketik OK. Setelah membuka CMD, kemudian arahkan ke folder XAMPP MySQL atau bin. Lalu masuk ke MySQL dengan cara mengetik MySQL strip u root dengan cara seperti di bawah yang ini. Kita bisa lihat gambar 3. Berikut adalah cara untuk masuk ke MySQL. Tampilan gambar di atas setelah sudah berhasil masuk ke basis data. Kemudian tampilkan semua basis data telah ada pada MySQL atau MariaDB dengan cara mengetik show database, dan hasilnya menampilkan gambar yang seperti di bawah ini, gambar 4. Gambar tersebut menampilkan basis data MySQL melalui CMD. Kemudian akses melalui phpMyAdmin. Untuk mengakses basis data MySQL atau MariaDB melalui halaman phpMyAdmin, kita harus membuka browser terlebih dulu, kemudian ketikkan nama URL sebagai berikut. Ini untuk linknya. Maka tampilannya akan seperti ini, phpMyAdmin sebagai berikut nih, gambar 5. Kita bisa lihat tampilan basis data MySQL melalui halaman phpMyAdmin. Yang kedua, Data Definition Language atau DDL. Membuat basis data. Perintah SQL untuk membuat sebuah basis data adalah create database nama database. Nama database bisa kita ganti dengan basis data rumah sakit karena ERD yang akan dibuat adalah rumah sakit. Maka tampilan seperti di bawah ini, kita bisa lihat gambar 6, tampilan membuat basis data rumah sakit melalui CMD. Berikut gambarnya. B. Menghapus basis data. Perintah SQL untuk menghapus basis data adalah drop database nama database. Untuk menghapus data melalui CMD dapat dilihat di gambar 7. Berikut adalah tampilan menghapus basis data rumah sakit melalui CMD. C. Membuat tabel. Perintah SQL untuk membuat tabel pasien yang memiliki atribut ID pasien atau primary key, nama pasien, dan jenis kelamin pasien sesuai dengan ERD gambar 1. Maka perintah SQL-nya adalah create table, pasien ID internal 3, primary key atau increment, nama pasien Vekler 30 dalam kurung 30, alamat pasien Vekler dalam kurung 100, jenis kelamin Vekler 1, penyakit Vekler dalam kurung 100, nomor HP Veklernya
dalam kurung 15. Maka perintah SQL menggunakan CMD adalah terlebih dahulu basis data dengan perintah use nama database. Kemudian masukkan perintah create, berikut gambar dan hasilnya untuk tampilan membuat tabel pasien pada basis data rumah sakit melalui CMD. Selanjutnya kita buat tabel yang lainnya sesuai dengan Entity Relationship Diagram atau ERD pada gambar yang pertama tadi dengan rincian sebagai berikut. Nomor 1, tabel administrator terdiri dari ID admin, internal yang ketiga, primary key, auto increment, nama admin, vehicular, waktu juga vehicular. SQL create table administrator dalam kurung ID underscore admin internal, primary key, auto increment, nama admin, vehicular, waktu juga vehicular. Nomor 2, table dokter terdiri dari ID dokter, primary key, auto increment, nama dokter, vehicular, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, vehicular, waktu kerja, varchar. SQL create table dokter, primary key, auto increment, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, spesialis, dan waktu bekerja. 3, tabel dokter admin terdiri dari ID data, primary key, auto increment, ID dokter internal, dan ID admin internal. SQL create table dokter admin, primary key, auto increment, ID dokter internal, dan ID admin. Nomor 4, tabel pasien dokter, ID internal, primary key, auto increment, ID dokter internal, ID pasien internal, waktu pemeriksaan, tanggal, resep varchar. SQL create table pasien dokter, primary key, auto increment, ID dokter internal, ID pasien internal, waktu periksa, tanggalnya juga, resep varchar. Yang kelima, tabel daftar, ID daftar internal, ID pasien internal. SQL create table daftar ID internal, primary key, auto increment, ID internal, dan ID admin internal. Maka tampilan di CMD-nya adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat di gambar 9. Tampilan gambar 9 ini membuat tabel pasien pada basis data rumah sakit melalui CMD. Hasil dari pembuatan tabel dapat dilihat menggunakan perintah show table. Seperti gambar yang di bawah ini, gambar 10, berikut adalah tabel tampilan basis data rumah sakit pada CMD. Jika dilihat pada situs web phpMyAdmin, hasil tabel akan sama, yaitu seperti gambar 11. Berikut ada tampilan tabel-tabel basis data rumah sakit pada phpMyAdmin-nya. Langkah berikutnya, setelah tabel-tabel tersebut selesai, maka harus membuat relasi. Untuk memudahkan dalam membuat relasi, maka praktikum ini akan dilakukan pada halaman phpMyAdmin. Langkah awal untuk membuat relasi pada halaman phpMyAdmin adalah dengan cara pilih database rumah sakit, kemudian pada menu tab, pilih designer, lalu akan muncul tabel-tabel yang telah dibuat tadi, namun belum terrelasi, sehingga tampilannya seperti di bawah ini. Kita bisa lihat gambar 12, tampilannya yang belum terrealisasi. Sebelum melakukan relasi, kita harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field yang akan dijadikan foreign key seperti ini. Yang pertama, tabel dokter admin, foreign key-nya adalah ID underscore ID dokter, ID underscore admin. Nomor 2, tabel daftar foreign key-nya ID pasien sama ID admin. 3, tabel pasien dokter foreign key-nya ID underscore dokter, ID underscore pasien. Untuk melakukan pengaturan foreign key, melakukan langkah pilih tabel dokter admin, kemudian pada field yang akan dijadikan foreign key,
pilih indeks OK. Berikut tampilannya. Berikut gambar 13 adalah setelah dibuat pengaturan forging key-nya. Lakukan pada tabel lainnya, yaitu tabel dokter dan tabel dokter pasien. Setelah forging key selesai, diterapkan selanjutnya kembali ke halaman desainernya untuk membuat relasi. Cara pembuat relasi yaitu pada menu di samping pilih create relationship, kemudian pilih table yang akan direlasikan. Pilih table dengan field primary key terlebih dahulu dengan referensi key, kemudian filter forging key kita buat pada tabel pasien dengan tabel pasien dokter. Pilih field ID underscore pasien pada tabel pasien sebagai referensi key, kemudian pilih field ID underscore pasien pada tabel pasien dokter sebagai forging key. Maka akan muncul dialog menu create relation forging key. Pada dialog menu tersebut, pilih keset pada on delete dan on update. Hal tersebut untuk pengaturan konsistensi data. Selanjutnya pilih OK, maka tampilannya seperti gambar di bawah ini. Berikut adalah tampilan pengaturan relasinya. Lakukan pada tabel-tabel lainnya sesuai dengan Entity Relationship Diagram atau ERD, sampai dengan hasilnya seperti gambar yang di bawah ini. Berikut adalah gambar relasi tabel final database rumah sakit. 3. Data Manipulation Language atau DML. Di dalam basis data yang telah dibuat terdapat beberapa tabel. Salah satunya adalah tabel pasien dengan rincian gambar di bawah ini. Berikut adalah gambar tabel pasien. Tabel dan data dalam tabel tersebut akan kita gunakan sebagai contoh perintah DML. Yang pertama adalah insert. Insert adalah perintah DML untuk memasukkan data ke dalam tabel. Rumus SQL insert adalah sebagai berikut. Pertama, SQL insert, baru nama table, baru value atau daftar nilai. Kemudian, maka jika dilihat tabel pasien secara masukkan data ke dalam tabel tersebut pada MySQL CMD adalah gambarnya seperti di bawah ini. Berikut adalah gambar insert data melalui CMD. Kemudian kedua adalah select. Select merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Rumus select umum adalah sebagai berikut. Maka jika mengambil data dari tabel pasien yang di atas, kita bisa lihat tanda bintang. Hasilnya akan seperti ini. Gambar berikut adalah tampilan select pada CMD. Pada tampilan halaman PHP admin dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut adalah tampilannya setelah select pada halaman PHP admin. Jika mengambil data hanya field nama dan jenis kelamin, maka perintahnya akan seperti SQL select nama pasien, jenis kelamin underscore from pasien. Hasilnya dapat dilihat pada CMD pada gambar di bawah yang ini. Berikut adalah tampilan select file pada CMD. Kemudian ketiga, select bersyarat. Select bersyarat merupakan perintah mengambil data dari tabel yang syarat tertentu. Rumus untuk select bersyarat adalah select dalam kurung field from dalam kurung nama tabel where field atau dalam kurung nilai field. Kita akan mengambil data pada tabel pasien, yaitu nama pasien, jenis kelamin pria atau dalam kurung 1, maka perintah SQL pada CMD adalah sebagai berikut. Berikut ada tampilan select bersyarat pada CMD-nya. Keempat, select join antar tabel. Select antar tabel berfungsi untuk menampilkan data dari beberapa tabel. Rumus umum join adalah sebagai berikut. Untuk menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter, data tersebut nama pasien, waktu pemeriksa, resep, dan nama dokter, maka SQL yang dibuat CMD adalah sebagai berikut gambarnya, adalah join antar table pada CMD.
Selanjutnya, join antar table dengan syarat tertentu. Misalnya, dari hasil pada gambar di atas ditambahkan syarat, yaitu tampilan pasien yang ditangani oleh Dr. Budi Hamkoro. Maka perintah SQL sebelumnya ditambahkan sedikit persyaratan CMD. Maka hasilnya sebagai berikut. Berikut adalah gambar join antar table pada dengan syarat CMD. Kelima, select fungsi matematika. Untuk mencari banyaknya pasien yang terdaftar, maka SQL gambarnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah gambar fungsi count pada CMD. Keenam, select fungsi string. Pada tabel pasien, untuk mencari data pasien berdasarkan alamat dari kiri awalan 2, yaitu GL, maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Berikut adalah gambar fungsi string pada CMD. Ketujuh, select between. Untuk menampilkan data pasien yang ID pasiennya antara 3 sampai dengan 5, maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Berikut adalah gambar fungsi between pada CMD. Kedelapan, select like. Sebagai contoh mencari kata Jakarta pada alamat pasien, maka SQL-nya di CMD adalah gambar seperti berikut. Berikut adalah gambar fungsi like pada CMD. Kesembilan, select order by. Untuk menampilkan data pasien turun-menurun berdasarkan ID pasien, maka SQL-nya di CMD adalah gambar sebagai berikut. Berikut adalah gambar fungsi order by CMD. 9. Select by group by. Sebagai contoh, kita akan mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin, maka SQL-nya di CMD adalah sebagai berikut. Berikut adalah gambar fungsi group by CMD. Ke-10, update. Maka contoh kita akan mengubah data yang namanya Mirna menjadi Mirna Mariati, maka SQL-nya di CMD adalah gambar sebagai berikut. Gambar tersebut merupakan fungsi update daripada CMD. 11. Delete. Sebagai contoh, kita akan menghapus data pasien nama Mirna dengan ID pasien 5, maka SQL di CMD-nya adalah sebagai berikut. Berikut adalah fungsi delete pada CMD. Mungkin sekian dari saya untuk tugas base data 2. Mudah-mudahan dapat memenuhi persyaratannya. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya.